Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Wilayah Lampung. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih mempertemukan kita di channel Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara. Juga kita mengucapkan selamat datang kepada saudara saya yang dari Jakarta, yaitu Mbah Yai Siswoyo. Sama-sama. Assalamualaikum. Dalam kesempatan kali ini kita ngobrol santai sambil kita minum teh, sambil kita makan ala kadarnya itu Mbak ya. Alhamdulillah. Inilah keadaan di Lampung. Mantap. Mudah-mudahan Mbak Sis betah ini di Lampung. Amin amin. Wah, sangat betah. Dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan kepada Mbah Yai Sis Ya. tentang yang disebut dengan sesuatu yang selalu bergandengan ini, Mbah. Wah, Nah, luar biasa ini. Bergandeng. karena ada siang, ada malam, kita tahu kan? Ya. Ada kanan, ada kiri, kita tahu. Betul. Terus ada dunia dan ada akhirat. Nah, pertanyaan saya Mbak Sis, Ya. mumpung kita lagi ketemu, Hmm. mumpung kita bisa bincang-bincang, Ya. saya minta dikasih penjelasan atau pencerahan tentang yang disebut akhirat. Oh, alam akhirat. Nah, karena sesuatu yang kita sebut itu, saya meyakini bahwa itu ada wujudnya. Oh iya, betul. Seperti dunia kita tahu wujudnya, tapi akhirat katanya nunggu mati, Mbak. Wah. Itu betul atau enggak, Mbak ya? Oh iya iya. Jadi perlu dijelaskan ya, saya minta tolong dijelaskan di channel ini, Mbak. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat ini. Baik. Oke. Silakan, Mbak. Terima kasih. Aduh, saudara kami yang di Lampung, Mbah Yai ya, Ali. Jadi kebetulan saya sedang silaturahmi nih di tempat beliau di Lampung, Tulang Bawang Unit 2. Nah, sekalian ngobrol, kita santai-santai untuk membawa sesuatu yang obrolan ini menjadi suatu bentuk wujud pemahaman ilmu. Jadi ada hasil seperti Ya, itu yang tadi jadi telah perjumpaan disampaikan. kita ini tidak sia-sia. Baik. Ya, tadi apa yang disampaikan dipertanyakan oleh Pak Yali bahwa bagaimana dengan alam akhirat? Nah, wujudnya seperti apa? Nah, Karena sesuatu yang ada namanya itu harusnya ada wujudnya. Baik. Nah, bahwa akhirat itu adalah suatu alam. Terus lanjutkan, Mas Sis. Jadi akhirat itu adalah suatu alam. Nah, alamnya alam rahasia dari Sang Maha Rahasia. Kalau alam yang pertama Maha Akhirat dan alam yang kedua adalah alam akhirat. Nah, di sini karena tadi sudah disebutkan bahwa sesuatu itu berpasangan, ya kan, di dunia ini. Iya. Berpasangan. Nah, Dan kita tahu pasangan-pasangannya ya, itu. bagaimana bentuk wujudnya Nah, akhirat. bentuk wujudnya. Nah, jadi alam akhirat itu adalah alam rahasia. Bentuknya isinya suatu persifatan. Unsur suatu persifatan. Nah, dunia ini adalah alam yang baru. Ya, alam yang wujud. Jadi, akhirat itu alam persifatan, alam rahasia yang di dalamnya ada unsur rahasia. Nah, rahasia itu dapat diketahui bila ada di dunia. Iya. Maka alam akhirat persifatan yang tidak diketahui bisa diketahui di dunia. Contoh, alam akhirat suatu alam tempat di mana ada kehidupan kan seperti Iya. itu. Nah, tapi tidak nyata. Iya, Nah, tidak kelihatan oleh Tidak mata. kelihatan. Iya. Ya, rahasia. Sebetulnya alam akhirat itu gandengannya alam dunia. Nah, manifestasi kenyataan alam akhirat adalah kenyataan dunia. Contoh,
alam akhirat, namanya suatu tempat. Ya. Masih rahasia. Ya, di dunia itulah wujudnya, mewujud, karena akhirat itu alamnya persifatan. Dia mewujud ke dunia, jadi alam dunia namanya. Gitu Tadinya ya? alam akhirat. Ya. Ya, isinya persifatan. Sifatnya wujud menjadi alam dunia. Jadi alam akhirat mewujud ke alam dunia. Jadi alam dunia kenyataan. ini wujudnya akhirat. Iya, Mbak, ya? alam Oh, kenyataan alam akhirat. kenyataan. Contoh, Ya, di alam akhirat itu ada persifatan melihat, ya. mewujud melihat. Di alam akhirat namanya alam, suatu tempat. Mewujud dunia ini adalah alam, suatu tempat di mana kehidupan alam akhirat mewujud ke dunia. Tadi ya, yang ada makhluk di alam akhirat. Ya. Persifatan di dunia, makhluk yang persifatan itu mewujud di dunia itu. Misalkan di alam akhirat ada bahasa itu manusia yang beriman, Ya. mewujud di dunia. Ada bahasa iblis, persifatan mewujud di dunia. Sifat iblis mewujud pada makhluk. Ya, ada bahasa alam kubur. Nah, mewujud di dunia ada kuburan. Ya, Seperti ada itu. alam barzah. Nah, alam barzah adalah padang tempat di mana suatu tempat yang di situ banyak makhluknya. Contoh manusia. Di dunia ini manusia banyak. Miliaran. Jadi alam barzah itu mewujud. Dunia inilah seisi dunia. Manusia yang ada di dunia itulah gambaran alam barzah yang mewujud. Seperti itu. Jadi kita cuma tidak paham saja ya, mungkin, Iya, atau tidak tahu ya, karena tidak tahu. ada yang memberitahu. Seperti itu. Karena selama ini kita hanya tahu dunia, Iya. akhiratnya katanya menunggu mati. Nah, kalau kita menunggu mati gimana kita mau cerita? Kan gitu ya, Mbak ya. Di alam akhirat itu cerita yang belum wujud. Begitu ke dunia mewujud cerita itu. Oh, Suatu gitu ya. bahasa di dalam akhirat kan ada suatu bahasa cerita mewujud. Seperti itu. Jadi persifatan yang mewujud. Jika di akhirat ada jembatan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, ada. Tinggal kita mau mencarinya atau tidak gitu Iya. ya. Dan kita ketemu dengan orang yang bisa menjelaskan atau menunjukkan itu ya. Iya, ilmu pemahaman itu. Oh, iya iya. Jadi kalau kita ingin tahu dunia, kita ini udah tahu lah ya, Iya. seperti ini dunia. Iya. Nah, kita kalau ingin tahu akhirat, kita juga mestinya harus Lewat ilmunya. oh, ada ilmunya ya. Dan Ilmu orang yang akhirat membawa itu. ilmu akhirat itu. Oh, gitu ya. Nanti Ya. tahu, oh ternyata alam akhirat itu adalah gambaran ilmu, ya, lewat spiritual, ya, kemudian ilmu rahasia, tapi ilmu rahasia itu mewujud ke dunia lewat Oh, ilmu. iya. Berarti Membawa ilmu. kalau seseorang itu ditanya akhirat itu seperti apa, dia bahasanya Nanti. menjelaskan nanti setelah mati, berarti dia itu tidak tahu. Tidak tahu. Oh, Siapapun yang bicarakan akhirat nanti itu dia gitu tidak ya. tahu. Iya iya iya. Ya. Padahal Tapi, akhirat sekarang oh, juga. Karena berarti dia itu hanya bisa bercerita, Iya. tapi sesungguhnya dia tidak tahu. tidak tahu. Oh, berarti pendusta ya Pak? Ya seperti itulah. Berarti Oh, iya, artinya iya, iya. dia tidak sadar bahwa dia bicara akhirat itu nanti, ya kan, bahwa oh nanti dia tidak sadar mendustai dirinya. Iya iya. Sebenarnya Ya. dia tidak tahu ya. Tidak tahu, tidak Oh, belum karena paham, tidak tahu atau tidak belum tahuan, paham tapi itu sudah bercerita, Oh, menyampaikan. iya, iya, Jadi iya, harus iya. hati-hati saudaraku, Iya, sesuatu iya, yang iya, iya. belum tahu, belum pernah praktek, ya, belum pernah mengalami, jangan bercerita. Oh, iya. Sebab bercerita itu sebetulnya sudah bisa terjadi. Iya, sudah terjadi. Iya. Ya, ada wujudnya, bisa Ada. diwujudkan lah ya. Iya. Jadi kesimpulannya, Kalau enggak wujud namanya cerita. nah, Fiktif. cerita fiktif atau Bohong. bohong. Oh ya, berarti selama ini kita menanyakan tentang akhirat itu setelah kita mati, berarti kita dibohongin.
Jadi kita dibohongin bahasa ya. Ya hati-hati lah. Kita harus cerdas. Gitu. Ya harus cerdas. Ya jadi akhirat itu Bali itu adalah suatu gambaran persifatan ya yang rahasia atau belum terjadi. Tapi di alamnya. Tapi di dunia karena itu persifatan mewujud sekarang juga. Di alam akhirat melihat, sekarang melihat. Di alam ada pekalam, di dunia langsung berkalam. Jadi akhirat itu sebenarnya nggak harus menunggu mati, artinya ya sekarang ini juga ya. Iya. Contoh nih, saya mau bicara Pak Ali, di alam sudah ada, tinggal dikeluarkan sekarang di dunia bisa nyata. Ada wujudnya ya. Gitu. Jadi atau apa ya? Bahasa unek-unek mungkin ya yang disebut akhirat itu ya, atau sesuatu yang tidak yang belum terwujud ya, belum diwujudkan. Kalau diwujudkan sekarang ya wujud. Bagaimana dia mewujudkan saja. Ya, terima kasih Mbak Seja. Ini suatu ilmu yang sangat luar biasa. Mungkin lain waktu dan kesempatan saya akan menanyakan lagi. Nah, ini baru di alam akhirat saja, dan banyak lagi alam-alam yang selama ini belum kita ketahui Mbak Seja. Nanti untuk mengetahui hal-hal seperti itu kita harus mencari guru ya sebagai petunjuk jadi ini tentang praktek ya Mbak Seja. Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara. Kebetulan saya ada di Lampung dan Mbak Sis ini orang Jakarta, sekarang ada di Majelis Dzikir wilayah Lampung. Terima kasih Mbak Sis atas pencerahannya, semoga bermanfaat. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang ada di Nusantara, yang ada di mana saja. Yang jelas untuk mengetahui alam yang kita sebut, kita ternyata harus mencari gurunya, biar tidak salah. Jadi itu dulu yang saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar dulu Mas Seja. Lain waktu kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.